Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada, pecinta Ustadz Danu Official Channel, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman dimanapun berada, cinta itu sebuah kata-kata yang sering sekali kita dengar, bahkan kita sendiri sering mengucapkan kata-kata cinta. Kalau saya baca di sebuah literatur pendek disebutkan bahwa cinta itu adalah ungkapan positif dari perasaan seseorang yang melebihi rasa sayangnya kepada sesuatu. Aku cinta Indonesia, aku cinta kamu. Sering sekali kita dengar, bahkan di India itu ada Taj Mahal, bangunan yang sangat besar, itu perwujudan dari rasa cinta seorang raja di situ kepada permaisurinya yang sudah meninggal. Jadi dibangunkan sebuah istana. Di dalam Quran pun Allah mengatakan, kalau kamu cinta kepadaku, ikuti Nabi, kata Allah. Nabi pun menjawab, ikuti apa yang aku lakukan. Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka Allah senantiasa akan mengampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa kita. Nah, sahabat beriman dimanapun berada, kita akan ngaji kali ini mengenai cinta. Tapi sebelum mulai, izinkan saya menyapa dulu guru kita dan sahabat kita yang ada di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Haji J. Waalaikumsalam Pak Tun. Alhamdulillah. Kali ini kita akan berbicara mengenai cinta, Pak Haji. Apakah cinta yang kita sering ucapkan itu mempunyai nilai di hadapan Allah? Atau hanya itu sekedar nafsu untuk memuaskan perasaan? Nah, ini yang akan kita tanya. Pak Ustadz, mencintai istri karena Allah. Saya cinta kepada istri saya, tapi saya takut cinta saya kepada istri saya itu hanya nafsu dan tidak mempunyai nilai di hadapan Allah. Jadi cinta kepada istri karena Allah itu yang seperti apa, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya ini, Pak Ustadz. Iya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Memang selama ini cinta yang berlebihan terhadap suatu barang, benda, atau manusia itu tidak diperbolehkan bagi orang muslim sebenarnya. Jadi memang cinta kita hanya kepada Allah, dan itu dijelaskan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi maksudnya tidak ada Tuhan, tidak ada yang dituhankan, tidak ada yang dicintai kecuali Allah, tidak ada dituhankan sesuatu. Yang dituhankan itu kalau nggak ada itu nggak bisa begini, kalau nggak ada itu nggak bisa begini gitu. Jadi maksudnya seperti itu kurang lebihnya. Nah, kalau mencintai istri karena Allah Ta'ala ya bukan berarti hanya cuma aku cinta kamu wahai istriku, aku cinta kamu wahai istriku, ya nggak seperti itu. Itu mah gombal biasanya ya. Nah, cinta kita kepada istri kita karena Allah itu bukan hanya ucapan saja, bukan hanya saya cinta kamu karena Allah, boleh sih, tetapi buktikan dengan aplikasi, dengan aktualisasi keseharian sehari-hari, itu buktikan. Jadi pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya kalau mamanya ada kesempatan sholat ya berjamaah, kan seperti itu. Berarti sebagai imam ya ngimamin kalau ada kesempatan. Kemudian kalau istri melakukan kesalahan ya tidak langsung dimarah ya, dilihat dulu. Kalau memang kesalahan itu di depan anak-anak ya diempet dulu lah, ya diempet dulu. disimpan dulu. Nah, itu kan cara cinta istri karena Allah itu, yaitu disimpan itu bukan karena nggak berani, enggak, disimpan itu karena jangan sampai kita itu nanti nasihatin istri atau memberikan sesuatu kepada istri ini, anak tahu kalau mamanya istri ngeyel itu nanti kan berantem. Nah, itu kan menjadikan sesuatu yang tidak pantas yang nanti ditiru oleh
anak-anaknya, sehingga disimpan di apa namanya, ditunda, nanti dibicarakan nanti setelah nggak ada anak-anak, di kamar kayak mau berdua, yang penting dibicarain baik. Setelah itu, maksudnya waktu setelah itu, jadi tidak menunggu hari, umpamanya. Boleh, silahkan dibicarakan baik-baik. Nah, cara suami yang mencintai istri karena Allah itu yang seperti itu. Jadi bukan gombal setiap saat itu, bukan. Apakah setiap melakukan sesuatu yang disuruh istri atau kita melakukan sesuatu untuk istri, harus kita niatkan di dalam hati, saya melakukan ini karena cinta saya, jadi gimana itu Pak Ustadz ya? Cinta saya kepada istri malah enggak cinta Allah. Gimana itu Pak Ustadz? Itu mengetahui itu kan sebenarnya batas-batas yang sebenarnya diajarkan oleh Rasul sebenarnya. Rasul membantu istrinya menyelesaikan pekerjaan rumah kalau istrinya memang sibuk banget. Kan itu sebenarnya yang kita, jadi kita itu langsung melihat istri kita itu langsung paham bahwa Rasul begini, oh ya saya bantu. Oh Rasul, oh ya saya bantu. Dengan ingatnya kita kepada Rasulullah yang tadi kamu bacakan, bahwa kalau memang ingin cinta pada Allah Ta'ala ya ikutin aku. Nah ya itu tadi sebenarnya ingat Rasul itu karena ingat perilaku Rasul, akhlak Rasul yang baik sebagai contoh yang baik ya, uswatun hasanah itu kan yang harus kita contoh. Ya seperti itu. Nah niat karena Rasul sudah mengajari dengan sunnahnya seperti itu, kerjakan. Niat karena Allah Ta'ala. Nah itu sebenarnya sudah dinilai oleh Allah Ta'ala, memang itu niatnya karena Allah, pasti itu seperti itu. Jadi kalau kayak kamu disuruh istri ngikut, tapi kan saya nggak tahu, atau siapapun nggak tahu kalau ngikutnya kamu itu sebenarnya nggak tahu maksud kamu itu apa. Sebenarnya pengen nyenengin aja gitu Pak Ustadz. Iya. Itu punya nilai nggak di hadapan Allah ya Pak Ustadz? Ya punya nilai, kan tetap ada dua ya, baik sama buruk sebenarnya. Nilai kan ada dua. Nah cuma sebenarnya kan nganter istri nih, tapi kalau dibalik nganter belum sampai tujuan udah berantem, nah itu ya punya nilai apaan nanti. Seringnya gitu. Iya seringnya gitu malah itu. Nggak apa-apa seperti itu, nggak apa-apa itu maksudnya ya yang begitu itu nilai yang buruk gitu loh maksudnya. Tuh orang muslim itu kalau menolong itu serahkan sama Allah, sebenarnya begini loh ya. Saya mamanya mau bantu Haji C nih, ya mau bantu Haji C. Kemudian Haji C mau terima kasih kayak mau enggak, kayak saya nggak peduli. Yang saya pedulikan adalah ridha Allah yang memang bisa nanti saya dapatkan insya Allah di akhirat. Kalaupun diberikan oleh Allah Ta'ala di dunia, alhamdulillah. Tetap saya juga tidak tahu mana yang itu membantunya, ya. Tapi istilahnya, kalau umpamanya Haji C tersebut itu bilang terima kasih, ya saya biasa aja. Tidak, saya juga biasa saja. Nah, di titik inilah yang bisa menggambarkan bahwa orang itu mau benar-benar cari ridho Allah apa tidak. Lah kenapa saya tanya ada orang, kenapa kamu kok biasa aja? Nah, baru saya jelaskan. Sebenarnya saya membantu Haji C itu sesuatu yang saya kasih Haji C itu kan ya titipan dari Allah Ta'ala kepada saya aja. Makanya kalau saya nggak usah membantu Haji C, haji yang lain atau ustadz yang lain atau siapapun yang lain atau teman-teman duafa yang lain, ini kan titipan Allah Ta'ala yang dititipkan melalui saya aja. Ya kalau memang saya mendengar ada orang minta tolong di telinga saya, berarti itu petunjuk dari Allah Ta'ala agar saya kerjakan. Agar saya kerjakan itu. Ya sudah, bantu aja. Karena petunjuknya ya seperti itu. Harus cepat tanggap seperti itu Pak Ustadz ya? Ya kalau orang yang mau belajar takwa ya seperti itu. Mau belajar kuat imannya kepada Allah Ta'ala ya seperti itu. Jadi oh ya ini berarti petunjuk, saya harus mengeluarkan untuk membantu. Oh ini petunjuk untuk ya seperti itu, dan itu memang harus. Nah kenapa semua titipan Allah? Loh kenapa semuanya titipan Allah? Kalau ada pertanyaan itu ya kita jawab sebenarnya. Lah ini kalau itu kan uang kamu kerja, kamu ini susah payah, kenapa aneh nih? Iya, tapi saya kerja, kaki ini milik Allah untuk saya berangkat kerja, tangan ini milik Allah, mulut ini, otak ini saya berpikir
untuk menyelesaikan masalah, untuk menentukan sikap, untuk mengambil kesimpulan, untuk ini dan sebagainya, ini kan milik Allah semua. Jadi wajar kalau harta itu ya dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada saya. Kalau saya ada seorang yang saya dengar ini minta bantuan, saya ini ya sudah, dan saya kenal mamanya, ya sudah, apalagi. Nah itu berarti memang harus dikerjakan. Jarang ada yang seperti itu Pak Ustadz. Kadang-kadang yang saya dengar malah udah dibantu, nggak bilang terima kasih, nah malah yang seperti itu yang saya dengar tuh. Kan gitu ya Pak Haji ya? Berat kalau tidak dihargai. Nah, itu bagi yang meminta bantuan harus seperti apa sebenarnya Pak? Ya sebenarnya kan penilaian di hadapan Allah itu kan bukan dari sisi orang yang membantu. Orang yang dibantu pun itu juga dilihat oleh Allah Ta'ala. Dilihat pertama kali adalah oke, dia bilang terima kasih, bagus sudah, dan dia bersyukur pada Allah Ta'ala, kesulitannya dipenuhi oleh Allah. Kalau saya tetap kesulitannya dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Tapi dari titik dipenuhi oleh Allah Ta'ala, ada nggak pikiran lain-lainnya? Pikiran lain itu yang bagaimana umpamanya? Nanti umpamanya suatu ketika seorang yang umpamanya pinjam atau anu ke saya, kayaknya Ustadz gampang, dia pinjam lagi. Kalau saya dengar lagi, lah kalau memang ini benar dan tidak tahu aja, ya sudah dikasih aja lagi. Di dalam hati dan pikirannya dia selalu bilang, wah Ustadz gampang nih dimintanya. Dia tidak tahu siapapun orang itu, dia tidak tahu bahwa dia bermain-main dengan Allah, bukan dengan saya umpamanya, seperti itu. Dia bermain-main dengan Allah, dan itu dinilai oleh Allah Ta'ala. Hasilnya, nggak tahu saya, hasilnya kan Allah nanti yang seperti itu. Saya umpamanya punya temen, umpamanya anggap aja ini pura-puranya, saya punya temen nih, Fulan gitu aja ya. Jadi dia dulu mamanya, oh ini ada kerjaan yang bisa dikerjain gini, biayanya kurang lebih sekian, nanti keuntungan kita sekian maunya. Oh ya, ya bisa ini, oke saya bantu, nanti keuntungan sekian, oke saya bantu bikin rumah dan sebagainya. Hah, pada saat itu setelah rumah itu jadi, mamanya, umpama ya, saya telepon, kok nggak bisa ya gitu. Sekali, 2 kali, 10 kali, 20 kali kok nggak bisa ya. Ya husnudon aja kali HP-nya dia kecemplung kali ya. Dari 20 kali sampai tahun berikutnya kok nggak bisa dan memang nggak nyala semua HP-nya. Nah itu berarti saya ditipu sama dia. Nah di titik itulah sebenarnya dia tidak tahu dia bermain-main dengan Allah Ta'ala. Hati sejak awal itu mamanya si Fulan itu maunya memang mau menipu saya mamanya, ya saya nggak tahu. Walaupun umpamanya si Fulan itu dulu teman saya, teman main, teman sekolah, teman ini, teman kemana-mana gitu. Kalau makan itu ya begitulah gitu loh ya namanya. Nah tetapi setelah dia begitu kemudian habisnya sekian ratus juta, kemudian ini kemudian umpamanya saya tanyain, ada yang kenal, itu kamu uang segitu gimana? Nggak ada rimbanya. Terus orangnya gimana tuh si Fulan tuh? Nggak tahu, saya telepon 2-3 tahun juga nggak ada. Nah sudah, wah kamu berarti ditipu. Kali ya, gitu masih berkali aja. Nah di situ ada hati ndak untuk menyerahkan pada Allah ya sejak awal. Pada saat beberapa kali ditelepon itu harus diserahkan pada Allah Ta'ala. Tapi kan kehilangan uang sekian ratus juta itu kan nggak kecil gitu loh. Iya sih, tapi kan uang itu kan titipan dari Allah aja. Jadi kalau memang dia menipu, berarti dia menipu Allah aja. Maksudnya dia tidak sadar bahwa dia itu menipu. Nah, hal-hal ini banyak terjadi di kalangan saat ini, khususnya setelah pandemi. Tipu menipu teman itu banyak sekali. Dan inilah yang harus kita ketahui, jangan. Suami menipu istri?
Banyak. Kan temanya kan gitu. Temanya kan sayangi istri karena Allah, kan bisa aja suami menipu istri, ya bisa aja. Kalau kata asal menipu berarti ada yang dirugikan nih Ustaz. Adalah rasa sayang istrinya yang dirugikan maksudnya. Padahal nggak berkurang kan? Hah? Kan kata ditipu. Mau ngerasain. Saya ajarin deh. Enggak. Jadi itu juga sama. Insya Allah, mudah-mudahan ini bisa akan jadi gambaran. Jadi kalau mencintai istri hanya karena Allah, jadi bukan hanya diucapkan, tapi lebih kepada tindakan dan perilaku. Ya, tindakan dan perilaku. Kalau saya tanyain, oh sama istri saya nggak sama aku, ya apa adanya, enggak. Gimana tuh Pak Ustaz? Ya, pasti aja. Kalau istri saya tanya, saya nggak sama aku, Mas. Iya. Iya aja. Apa adanya? Enggak. Kok gitu Pak Ustaz? Lah iyalah, ini memilih kita. Harus ada perubahan ya. Iya, harus ada perubahan terus ya. Jadi apa adanya itu tidak boleh. Apa adanya itu berarti dia sudah menyerahkan semua kesalahan dosa itu harus kita terima, ya enggak. Ya harus dia belajar menjadi yang lebih baik, kan gitu. Harusnya itu kan seperti itu ya. Insya Allah loh. Padahal itu kata-kata yang sering Iya. dengar. Aku mencintaimu apa adanya. Kalau ini bukan yang saya dengar, ini saya perbaiki. Sebenarnya itu kata-kata yang kamu sering ucapkan Di lagu gitu. jadi malah dijelaskan ya. Ya memang kadang-kadang di dalam rumah tangga itu Pak Ustadz jarang sekali kalau kita menyuruh kepada, saya misalnya itu menyuruh kepada istri, kemudian dia melakukan, kita bilang terima kasih. Jarang sekali. Waduh. Biasa ya. Iya. Jadi seolah-olah ya itu kewajibanmu melayani, ya seperti itu Pak Ustadz kadang-kadang itu ya. Padahal kita harus tetap. Ya tetap, kalau orang yang itu harus terima kasih dan berjanji untuk tidak melakukan lagi, Mama. Tapi kalau memang sudah suami istri ya memang itu kan begini ya di rumah itu ya. Jadi ya tetap itu akan bersinggungan terus-menerus. Nah, cuma mana yang lebih baik di hadapan Allah, itu nanti ya malaikat raqib dan atid yang saling mencatat. Kalau memang dia yang dikerjain hanya kepuasan batin dan nafsunya dia, ya dia nggak akan dapat akhiratnya, nggak akan dapat akhiratnya, insya Allah. Karena apa? Karena dia hanya mengejar kepuasannya dia, bukan tunduknya dia kepada perintah Allah, tapi hanya kepuasan dia. Saya umpamanya punya istri, saya hanya menginginkan istri saya itu menginginkan apa yang saya inginkan itu dikerjain. Nah itu saya nggak akan dapat amal baik, itu malah dosa terus. Karena ada sifat menjolimi. Ada sifat menzolimi sebenarnya. Kan ada kewajiban istri, kewajiban suami, kewajiban bersama, menolong istri, membantu suami. Itu kan sebenarnya bisa kita pikirkan sehari-hari sebenarnya, setiap waktunya. Itulah yang menjadikan bisa menjadi amal soleh di setiap waktunya, atau bisa menjadi amal perbuatan buruk bagi kedua-duanya. Suami marah, istri marah, ini dua-duanya buruk. Kalau setiap hari marah terus, ya ini dua-duanya ditulis oleh malaikat atid yang mencatat itu seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi pada keluarga itu Pak Ustadz? Ada yang sakit kah atau rezekinya malah? Kalau kebiasaan sih biasanya ya pasti besok kalau memang di suami istri ya di umur di atas 45 baru dia diberi oleh Allah Ta'ala sakit. Tapi kalau memang sehari-hari bisa aja rezekinya itu ditahan oleh Allah Ta'ala, nggak diberi, atau disusutkan oleh Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi ini yang saya sering mengamati orang. Jadi kalau umpamanya si suami kelihatan soleh umpamanya, si istri ini emosional, ego umpamanya. Nah biasanya rezekinya suami itu dihambat oleh Allah Ta'ala. Karena kalau mamanya apalagi si suami ini dia menghamba pada istrinya, udah pasti nggak diberikan sama Allah Ta'ala. Karena juga kalau diberikan suaminya pasti lebih didolimi. Sekarang aja imanmu itu udah mepet
Mau selesai kok, apalagi dikasih uang, uang tahu, istrinya tahu, ada ego, ada ini, ada yang malah rusak semua nanti. Makanya cara Allah menolong orang-orang yang beriman di titik-titik tertentu itu ya seperti itu. Jadi kenapa ada orang menginginkan dia kaya, dia nggak diberi kaya kalau sama Allah Ta'ala karena imannya nggak kuat kalau dia itu mendapatkan rizki dalam bentuk harta. Atau dia tidak diberi kaya oleh Allah Ta'ala karena istrinya tidak kuat menerima suaminya mendapatkan harta, atau dia dirusak oleh anak-anaknya karena suaminya imannya cukup lumayan bagus. Nah ini yang tidak pernah diceritakan di umum, bahwa kenapa orang itu rezekinya selalu seret itu nggak pernah diceritakan karena memang kebanyakan tidak tahu. Tetapi banyak para pendakwah itu kalau ingin rezekinya banyak, amalkan inilah. Ya nggak seperti itu. Betul, jadi bukan kayak itu. Allah itu jadi kesannya seperti pembantu manusia. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi Allah itu punya hak sendiri. Jadi untuk menyelamatkan hamba-hambanya itu punya hak sendiri. Yang itu sangat tidak diketahui oleh hamba-hambanya sendiri. Walaupun umpamanya, saya kasih contoh umpamanya, orang itu ingin rezekinya itu baik, nggak perlu diamalkan. Wong itu sudah ditulis dalam Quran, umpamanya di langit ada jalan rezekimu. Jalan rezeki itu maksudnya nanti akan diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Az-Zariyat nih. Nah itu caranya gimana? Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Lah Allah itu menyuruh kalau kamu menginginkan rezeki baik, ya berbuat baik aja kamu di dunia. Berbuat baik. Kenapa dikatakan berbuat baik dulu sama Allah Ta'ala? Karena itu juga untuk orang muslim maupun untuk orang yang non muslim. Yang muslim berbuat baik ya nanti dia akan dijanjikan jalan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Dan kalau orang non muslim dia berbuat baik ya dia nanti akan mendapatkan dari janji Allah yang sudah tertulis dalam Quran. Kan sebenarnya seperti itu. Nah itu Allah sudah menceritakan step by stepnya. Jadi kalau kita itu, kalau orang itu momennya sudah berusaha baik, berarti dia mengikuti aturan Allah. Mengikuti aturan Allah Ta'ala. Tapi kalau orang ingin rezekinya itu banyak dalam sisi harta, dia hanya mengamalkan sesuatu, itu dia tidak mengikuti, ini menurut saya ya, belum tentu dia mengikuti aturan Allah. Tetapi menjadikan Allah itu seperti pembantu. Nah itu harus difikirkan sebenarnya. Jadi kalau mengikuti aturan Allah, yaitu tadi dijelaskan sehingga orang itu paham bahwa oh iya ya saya kan ngikutin perintah Allah. Kalau sudah ngikutin perintah-perintah Allah, inilah mulai rezeki, jalan rezeki ini diberikan dari Allah Ta'ala. Karena Allah itu kan yang maha memberi rezeki, yang maha mengatur rezeki. Yang namanya mengatur itu ya hanya Allah. Nah itu nanti kalau orang-orang yang mengamalkan itu biar rezekinya lancar, ya enggak semuanya. Kalau ada yang dilancarin, ya Allah mengizinkan, tapi bisa aja itu bukan Allah, belum tentu Allah ridho. Istijrat bisa jadi seperti bisa itu. Jadi seperti itu. Baik. Ya, sehingga dia lupa orang-orang seperti itu. Biasanya nih orang-orang ini merendahkan orang-orang yang lain karena dia merasa lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak. Ada yang mau ditanya Pak? Udah dua tadi. Oh sudah dua ya, oke. Baik Pak Ustadz, mencintai istri karena Allah. Mungkin ada kesimpulan singkat dari pembahasan kita Pak Ustadz? Sudah, itu sudah. Jadi intinya adalah kalau kita mencintai istri karena Allah Ta'ala itu ya dibimbing. Kalau seorang istri punya suami yang belum ada di jalur Allah, ya dibimbing. Karena sebenarnya yang punya kewajiban bimbing pasangan itu adalah suami. Kalau maunya si istri itu pasangannya masih belum sholat atau masih akhlaknya tidak seperti Rasul, mamanya dibimbing. Si istri harus membimbing. Saya sudah capek Ustadz, ya jangan bilang capek dulu lah, kan gitu ya. Kenapa jangan bilang capek? Karena dulu yang milih ya kamu sendiri. Jadi doain agar dia menjadi soleh dan sabar. Harus belajar sabar. Seperti itu. Kalau mau belajar, belajarlah sama Haji C. Nudin. Hubungi di bawah ini, gitu Pak Haji ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak atas penjelasannya kali ini. Tadi ada kata-kata Pak Ustadz yang menarik itu. Rezeki seret di dalam rumah tangga karena cekcok itu. Nanti mungkin kita bisa bahas di episode yang lain.
Sahabat beriman, demikian ngaji kita kali ini. Jika ada kata-kata kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.